Ternyata ya, ancaman terbesar buat anak kita itu bukan orang asing yang wajahnya seram di gang gelap. Selama ini kita mungkin udah salah kaprah. Kita ngajarin anak buat lari dari stereotip orang jahat yang klise banget. Tapi, yang lebih bikin kaget lagi, predator zaman sekarang tuh nggak main culik. Mereka membangun jembatan kepercayaan. Nah, ini dia proses manipulasi tersembunyi yang sering banget nggak kita sadari, namanya child grooming. Oke, jadi gimana sih cara kerja ancaman yang datang dengan senyuman ini? Yuk kita bongkar modus operandinya. Ini bukan soal paksaan, tapi soal tipu muslihat yang wah halus banget. Mitos yang selama ini kita pegang soal bahaya orang asing justru bikin kita lengah sama ancaman yang sebenarnya. Faktanya, pelaku modern itu manipulator ulung. Mereka nggak nakut-nakutin, tapi deketin korban pelan-pelan dan sangat sistematis. Jadi apa sih child grooming itu? Ini tuh bukan satu tindakan tunggal, tapi sebuah strategi yang bertahap. Pelakunya membangun kedekatan emosional dan kepercayaan sama si anak, seringnya dalam waktu yang lama, untuk satu tujuan akhir, eksploitasi. Sekarang, yuk kita lihat gimana persisnya jembatan manipulasi ini dibangun sama pelaku. Percaya deh, ini adalah proses yang dingin dan sangat terencana. Nah, ini penting banget buat dipahami. Tujuan awal mereka itu bukan kekerasan fisik, sama sekali bukan, tapi untuk menciptakan rasa aman semu. Pelaku memposisikan diri sebagai pahlawan, sahabat, atau satu-satunya orang yang beneran ngerti si anak. Caranya kelihatannya simpel, tapi mematikan. Pertama, bangun kepercayaan dulu lewat pujian atau hadiah. Terus, mereka cari celah emosional, jadi satu-satunya yang paham sama korban. Tahap berikutnya, isolasi. Anak pelan-pelan dijauhin dari teman-teman dan keluarganya. Dan yang terakhir, menciptakan rahasia yang mengikat mereka berdua. Di era digital kayak sekarang, predator nggak perlu repot-repot dobrak pintu rumah kita. Mereka cukup ngetuk lewat layar ponsel. Di dunia maya, entah itu di game online atau media sosial, mereka bisa nyamar jadi siapa aja. Teman sebaya, idola, jadi lebih gampang buat deketin targetnya. Dan ini fakta yang paling bikin merinding dan jarang banget disadari. Pelaku itu seringkali bukan orang asing. Mereka bisa jadi orang yang udah ada di dalam lingkaran kepercayaan anak, keluarga, tetangga, atau bahkan pendidik. Nah, setelah berhasil membangun kepercayaan dan mengisolasi korban, pelaku ngeluarin senjata psikologisnya yang paling bahaya, jebakan hutang budi. Kalimat kayak, ini rahasia kita saja ya, itu jadi mantra buat mengunci korban. Anak diminta buat merahasiakan hubungan ini, yang pada akhirnya, ia ngasih pelaku kendali penuh atas si anak. Inilah inti dari manipulasinya. Saking halusnya, korban dibuat merasa istimewa dan diperhatikan banget. Mereka jadi ngerasa berutang budi atas semua kebaikan pelaku. Sampai-sampai batas antara perlindungan dan eksploitasi itu jadi kabur. Tapi, inilah fakta yang paling menyakitkan dari semuanya. Korban seringkali nggak merasa kalau mereka lagi disakiti atau dilecehkan. Mereka terjebak dan percaya kalau hubungan ini tuh dilandasi kasih sayang, bukan eksploitasi. Ini adalah penghancuran jiwa yang terjadi pelan-pelan. Dan ini bukan lagi ancaman yang abstrak loh. Data dari LPSK nunjukin fakta yang bikin khawatir banget. Cuma dalam tahun 2023 aja, ada 1.464 permohonan perlindungan buat korban anak. Angka resmi ini kemungkinan besar cuma puncak gunung esnya aja. Terus apa yang bisa kita lakuin? Perlindungan itu dimulai dari pengetahuan. Jadi, mari kita kenali tanda-tanda bahayanya. Coba deh waspadai perubahan perilaku yang tiba-tiba. Apakah anak jadi sangat tertutup atau jadi super protektif sama gawainya? Apa mereka mulai narik diri dari teman-temannya atau malah menjalin hubungan rahasia sama orang yang umurnya jauh lebih tua? Tanda-tanda kayak gini bisa jadi peringatan dini. Ingat ya, perlindungan terbaik itu bukan curiga buta yang malah bikin anak takut, tapi keterbukaan yang nyata antara kita dan anak. Kuncinya cuma satu, pencegahan. Coba deh bangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Ajarkan anak tentang batasan tubuh dan mana sentuhan yang aman dan enggak. Kasih edukasi soal keamanan di internet. Dan yang paling penting, ajari mereka kalau mereka itu punya hak dan kekuatan untuk bilang tidak. Pada akhirnya, poin krusialnya itu ini, kasih sayang yang tulus itu akan selalu membebaskan dan memberdayakan, nggak akan pernah menjebak atau membelenggu anak dalam sebuah rahasia yang menyakitkan. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Apakah kita benar-benar tahu dengan siapa anak-anak kita ngobrol di balik layar gawai mereka malam ini? Kewaspadaan kita adalah garis pertahanan pertama mereka.